Meski mereka saling berbicara satu sama lain, namun Mira merasakan bila mereka saling melempar kalimat sindiran. Ada apa dengan mereka dan peristiwa sebelumnya? Ada apa dengan gunung ini? Dalam lamunannya, Mira mendengar suara itu lagi, masih memanggil dirinya. Guntur menyalakan rokok bersama Eka. Meski perempuan, ia tak sungkan menyesap batang rokok. Ia menjauh dari tatapan Rasid dan Mayang yang sengit. Mira tak merasakan kehangatan di kelompok ini. Pasti terjadi sesuatu di antara mereka. Tak lama, Mira pun memutuskan ikut menyendiri. Cukup lama waktu untuk Mira menyendiri sebelum Eka datang menjemputnya dan mengatakan Rasid dan yang lain siap untuk lanjut. Mira melewati Eka, namun Eka menarik lengan Mira. "Kamu di depan saja," begitu katanya. "Setelah ini akan semakin sulit jalurnya. Biar aku yang di belakang." Mira pun mengangguk. Jalanan semakin gelap. Guntur ada di samping Mira memandunya, sementara Rasid memimpin jalan. Aneh, pikir Mira. Malam seperti ini tak seharusnya mereka memaksa lanjut. Tapi di kelompok ini seakan tak peduli dengan hal itu. "Pos 1 ada di depan," teriak Rasid. Guntur mengangguk, lalu meminta Mira untuk lanjut ke tempat Rasid menunggu. Mayang di belakang, sementara Eka adalah orang yang terakhir. Mereka bergerak bersama dalam kesunyian hutan yang kian lama kian mencekam. Rasid menunjuk sebuah rumah gubuk dan mengatakan itu adalah pos pertama menginap. Mira mengamati rumah itu. Tampak berantakan. Tak hanya itu, sedari tadi ada perasaan tidak enak di dalam dirinya. Ia melihat Mayang mulai menyusul. Sementara di belakang, Guntur dan Eka mengikuti. Sampailah Mayang. Mata Mira bertemu dengan matanya. Ada wajah puas saat ia melihat gubuk tua itu. "Akhirnya sampai juga," kata Mayang. Ia mendekati Mira dan Rasid. Namun, sesaat sebelum ia sampai, sebilah kapak menancap tepat di batok kepalanya. Mayang melotot sebelum akhirnya jatuh tersungkur. Mira diam. Ia mematung bingung dengan apa yang terjadi. Sementara Guntur menendang kepala Mayang, mencabut kapak itu sebelum Rasid mendekati mereka dan menghujani tubuh Mayang dengan bilah pelati di perutnya berkali-kali. Semua diakhiri ketika Eka menghantam kepala Mayang dengan batu. "Bangsat, mati kamu. Ini untuk teman-teman kami yang sudah kamu habisi," teriak Eka. Ia terus-menerus mengambil batu besar itu, menghantamnya lagi dan lagi, sembari terus mencaci maki Mayang yang sudah tidak bergerak. Semua selesai saat Rasid menghentikannya. "Cukup, ayo pergi. Masih ada yang harus kita lakukan," teriak Rasid pada yang lain. Semua menatap Mira yang terkejut gemetaran. Pikiran Mira kalut karena Rasid, Eka dan Guntur menatapnya. Tatapan mata mereka begitu sengit.
Mira bergerak mundur lalu meraih pisau di pinggangnya. "Dengar, kamu nggak perlu angkat itu. Kita harus pergi dari sini, Mir," teriak Rashid. "Pergi bagaimana? Kalian baru saja membunuh manusia," teriak Mira sambil menghunus pisau. "Maksudmu, si sialan ini?" Guntur ikut berteriak menunjuk Mayang. "Dia ini iblis laknat." Rashid mencoba menenangkan Mira. Ia meminta semua temannya diam. Dia pun berkata, "Dengar Mir, sekarang aku tanya, kamu mau ikut apa tidak? Bilang saja." "Ikut kemana? Ngapain aku harus ikut?" tanya Mira. "Karena dia akan hidup lagi," ucap Rashid. Mira terhenyak diam. "Hidup lagi?" tanyanya kebingungan. "Benar," kata Eka. "Aku sudah pernah gilas badannya pakai mobil 3 kali, Mir. Dan dia hidup lagi. Aku juga pernah bakar rumahnya dan lihat sendiri dia terbakar habis di depan mataku. Tapi dia masih hidup," teriak Guntur. "Sampai akhirnya kami tahu kalau dia mempelajari Kolojiwo. Kami mencari tahu sampai aku bertemu seseorang. Ia mengaku tahu cara menangkal Kolojiwo dengan membunuh 7 kali si pemilik ilmu ini. Dan ini adalah kematian ke-6 dirinya," kata Rashid menatap Mayang sebelum membakar tubuh Mayang. Kobaran api masih menyala. Rashid menarik tangan Mira untuk meninggalkan Mayang seorang diri. Mereka menyusuri jalanan yang kian menanjak. Mira berlari bersama yang lain. Namun, ada perasaan kosong di dalam dirinya. Benarkah Mayang masih bisa hidup lagi? Sepanjang jalanan tanah yang lembab, Mira dan yang lain terus berjalan menyibak dedaunan dan semak belukar. Hutan ini benar-benar menunjukkan siapa dirinya. Tak ada satupun sinar yang bisa menerangi. Bahkan senter di tangan Rashid pun tak mampu. "Kak, di mana?" tanya Rashid. Eka berhenti sejenak. Ia tengah berpikir dengan nafas yang terengah-engah. Sementara Guntur sesekali memperhatikan apa yang ada di belakang. Seakan-akan ada seseorang yang akan mengejarnya. Mira ikut memperhatikan. Namun, tak ada siapapun di sana. Hening. Hutan ini lebih sunyi dari yang pernah Mira bayangkan. Ia tak lagi mendengar jerit dari suara yang memanggilnya. Seakan suara itu lenyap seiring dengan kematian Mayang. Guntur masih berjaga. Sementara Rashid dan Eka saling menukar kompas. Masih hening sebelum suara itu kembali. Panik. Itulah hal pertama yang Mira rasakan. Suara ini tak hanya memanggilnya, namun juga bilang bahwa Mira harus pergi. Wajah panik Mira mendapat perhatian Rashid yang kemudian mendekatinya. Namun, mata Mira menangkap sosok nan jauh dari balik semak belukar. Semua orang menatap kemana Mira melihat. Dan wajah panik seketika muncul. Eka dan Guntur mundur, mendekati tempat Rashid dan Mira. Tapi ada yang aneh dari Mayang. Ia mengenakan pakaian yang berbeda. Dan caranya berjalan terseok-seok dengan leher patah.
"Itu mayang yang kutabrak," kata Eka. Ini adalah kali pertama Mira melihat hal seperti ini. Guntur menghunus kapaknya, namun Rashid menghentikannya. "Jangan," kata orang itu, "belum waktunya. Tunggu sampai tempat itu terbuka." Tempat itu terbuka. Ulang Mira, namun tak ada satupun yang mau memberitahu apa maksudnya. Mayang terus mendekat. Lehernya yang patah, serta dua kakinya yang bengkok, membuat Mira dan yang lain mematung. Sebelum badannya tertekuk ke belakang. Ia tampak kewalahan dengan kondisi tulangnya yang hancur. Namun, satu yang Mira tahu. Ia tiba-tiba berteriak keras, sebelum akhirnya menunjuk Eka. Eka menutup telinganya rapat-rapat, merintih menahan sakit. Godaan untuk mendengar teriakan itu begitu kuat, membuat Eka secara tidak sadar mulai kehilangan akal. Eka dengan sukarela memelintir pergelangan tangannya sampai terdengar suara tulang berkeman letak. Melihat gelagat itu, Guntur melemparkan kapaknya tepat di perut Mayang sebelum menarik Eka. Rashid dan Mira kemudian mengikuti mereka berpacu menembus apapun yang ada di depannya, meninggalkan Mayang yang kembali bangkit meski di perutnya tertancap kapak milik Guntur. Nafas Mira berpacu semakin cepat mengejar yang lain. Rashid terus berteriak agar Mira tak kehilangan arah. Namun, Mira tak pernah sekalipun menginjak gunung. Medannya yang sulit benar-benar tak mampu mengimbangi mereka semua. Mira pun berhenti, membiarkan Rashid dan yang lainnya pergi. Dengan tenaga yang tersisa, Mira berjalan menapaki medan. Namun tubuhnya semakin lama semakin nyeri. Tempat ini kian sunyi, dan tak ada satupun suara yang bisa Mira dengar, selain teriakan agar ia meninggalkan tempat ini. Di belakang, Mira mendengar suara langkah kaki. Mira berhenti. Terlihat sosok itu berjalan tertati-tati mendekatinya. "Tolong," katanya. Mira melangkah mundur. "Tolong saya," katanya lagi. Mira masih tak mengerti. Sosok itu terus menggapai-gapai dirinya sebelum melewati Mira yang kebingungan. Sosok itu tidak mengejarnya. Lantas, dia bicara dengan siapa? Tanyanya dalam hati. Hujan turun dengan deras. Mira masih berusaha menerabas medan. Tanah keras menjadi berlumpur. Mira masih memikirkan kejadian yang menimpanya. Mayang meminta tolong, tapi bukan pada dirinya. Karena bila melihat dari gerakan tangannya, Mayang seperti tak melihatnya. Setelah berjalan sendirian di tengah kegelapan hutan, Mira melihat pondok lain. Kali ini, pondoknya berbeda dari rumah pondok pertama. Tak hanya itu, di celah-celah gubuk Mira melihat cahaya di dalamnya. Dengan tubuh menggigil akibat hujan, Mira mendekati pondok. Mira mengetuk pintu. Dari samping jendela, wajah familiar yang Mira kenal mengintip sebelum membuka pintu. "Mira," katanya. Eka mengamati Mira. Tak ada sepatah kata pun yang Mira ingin katakan, termasuk Rashid yang buru-buru keluar saat mendengar nama Mira disebut. Eka memperhatikan sekeliling sebelum menutup pintu untuk memastikan.
Maaf, kata Rashid. Kami harus berlari bagaimanapun juga. Kami semua sebenarnya sudah dijampi sama anak itu. Mayang memanterai kami agar ikut apapun yang dia perintahkan, termasuk bunuh diri. Bunuh diri? Tanya Mira. Iya benar, kata Eka tiba-tiba ikut bicara. Sini Mir, aku tunjukin sesuatu. Eka menarik tangan Mira, membawanya ke salah satu kamar. Mira terlihat bingung. Apa yang mau dilakukan perempuan ini? Tiba-tiba, Eka membuka bajunya tepat di depan Mira. Mira gemetar menyaksikannya. Itu kenapa? Tanya Mira. Bangsat kan? Jawab Eka sembari menutup kembali bajunya. Rashid dan Guntur sama seperti kami. Sejak kejadian itu, satu persatu dari kami mati. Sialnya, hanya Mayang yang tidak mendapat penyakit ini. Mira melangkah keluar menatap Rashid dan Guntur yang tengah duduk. Kalian juga mendapatkan itu? Tanya Mira. Iya, pilihannya hanya ada dua. Bunuh diri atau habisi satu kali lagi Mayang. Tapi yang jadi masalah adalah sebelum selesai Rashid bicara, tiba-tiba Mira bergerak melihat ke jendela. Dilihatnya jauh dari pondok berada, berdiri kurang lebih 6 sosok yang tengah menatap pondok rumah. Semuanya menyerupai Mayang. Mira terdiam, karena suara yang ia dengar kini tertawa-tawa di dalam kepalanya. Iya, Rinjani tertawa. Belum selesai menguasai keadaan, tiba-tiba Guntur merintih. Sid, katanya. Semua orang menatap Guntur, yang berdiri paling belakang. Di kepalanya tertancap sebuah kapak. Guntur jatuh tersungkur. Di belakangnya ada seseorang yang wajah dan tubuhnya hancur karena terbakar. Dia berkata, kurang 2. Mira dan yang lain mematung. Belum selesai dengan ini, tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Semua mata tertuju pada pintu. Dari luar terdengar suara familiar yang Mira kenal. Sid, Kak, Mir, buka pintunya. Ini aku, Mayang. Kenapa kalian ninggalin aku? Mira membuka pintu. Dilihatnya, Mayang berdiri menatapnya. Namun tak ditemuinya sosok yang ada di belakang, termasuk sosok yang menyerupai dirinya, yang baru saja menghantam kepala Guntur. Mayang tersenyum sebelum berujar pada Mira. Kenapa? Mau bunuh aku juga? Eka dan Rashid menatap sengit Mayang sebelum perempuan itu masuk dan menatap Guntur. Sudah mati ya? Kata Mayang sambil menatap yang lain. Saat Rashid menghunus pelatinya, Mayang masih diam. Gak usah bunuh-bunuhan lagi. Lagi pula, aku kan sudah bilang sama kalian, jangan mandi dari tempat itu. Aku sudah bilang, aku hanya antar, bukan untuk menyalahi aturan. Kalian yang memulai. Kalau kalian gila, jadi itu bukan salahku. Mayang menyentuh wajah Guntur. Dibelela wajahnya. Saat Mira melihat Mayang seperti itu, suasana tempat ini menjadi lebih dingin sebelum akhirnya Guntur membuka mata.
Aku nggak gila, Mai, ucap Eka. Mayang lantas menarik kapak di kepala Guntur sebelum mengempaskannya tepat di wajahnya dan membuat wajah lelaki itu terbelah dua. Kalian sakit, biar aku sembuhkan ya. Mayang bangkit dari tempatnya duduk. Sebelum berujar, patahkan lehermu. Eka tiba-tiba mengangguk sebelum mematahkan lehernya sendiri tepat di depan Mira. Perempuan itu tewas seketika. Kini, Mayang menatap Rashid. Ia tahu, ajalnya tak lama lagi. Mayang mendekati Mira, berbisik tentang sesuatu. Tatapan mata Mira pada Rashid tiba-tiba berubah. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Namun, Mayang nampak tak berbohong sedikit pun. Mira melangkah keluar mengunci pintu. Tak lama kemudian, suara Rashid berteriak terdengar. Hujan masih turun. Mayang melangkah keluar dari pondok mendekati Mira yang sedari tadi menunggunya. Terima kasih, Mir. Kamu sudah percaya sama saya. Mayang memberi penutup kepala berupa kain yang langsung dikenakan oleh Mira. Bersama-sama, mereka melanjutkan perjalanan berdua. Mira menatap pondok itu untuk terakhir kalinya. Saat Mayang keluar dari dalam pondok, sekilas Mira melihatnya. Ia melihat Rashid tergantung di atas langit-langit. Siapa sebenarnya Rinjani itu? Kenapa dia ditempatkan di sini? Tanya Mira yang tak ditanggapi sama sekali oleh Mayang. Mereka sudah melewati banyak sekali pepohonan yang kian lama kian rapat. Tak hanya itu, udara yang kian dingin membuat Mira menggigil. Mayang terus berjalan, tak sedikit pun dia terlihat lelah. Sebaliknya, ia seperti tampak terburu-buru. Sembari sesekali melirik sekeliling. Mayang, kenapa tidak menjawab pertanyaanku? Jangan sebut nama dia di tempat ini. Jangan pernah, ucap Mayang. Perjalanan yang jauh dan melelahkan itu berujung pada satu pohon besar yang terlihat begitu keramat. Siapa sangka, di balik akar menjuntai tepat di bawahnya, Mayang memotong dahannya. Cairan kemerahan itu Mayang hisap sebelum memberikannya pada Mira. Getah, coba kamu rasakan. Mira terlihat bingung sebelum akhirnya menuruti perintah Mayang. Ia menghisap cairan dari akar pohon. Cairannya lengket dan berwarna merah gelap. Ketika Mira menghisapnya, ada rasa pahit yang membuat Mira merasakan sentakan di tenggorokannya. Karena setelahnya, Mira bisa melihat semua. Tempat Mira berdiri tepat di depan pohon keramat itu, Mira melihat begitu banyak anak-anak perempuan kecil mengamatinya malu-malu. Mayang mendekati, lalu berbisik. Anak-anak itu milik Codro yang diambil dari tangan Rinjani. Mayang menceritakan siapa Codro. Ia mewarisi salah satu ilmu yang diajarkan langsung oleh Codro. Namun ada harga yang harus dibayar. Apa yang diminta olehnya? Menurutmu, apa yang diminta oleh orang tua Uzur yang tak pernah mau menikah pada gadis kecil? Mira mematung. Ia tahu apa itu. Mayang tersenyum. Namun Mira tak habis pikir bila hal itu terjadi pada adiknya. Kira-kira bagaimana ia akan menyikapi semua ini?
Sekarang akan kubawa kau ke tempat itu. Hanya kau seorang." Wajah Mayang mendekati wajah Mira, sampai mereka seperti akan berciuman. Sebelum akhirnya, Mayang menggorok leher Mira dengan cepat. Mira tersungkur. Dengan wajah setengah sadar, Mira menahan darah yang terus keluar dari lehernya. Ditatapnya Mayang yang mengamati. Karena sebelum semuanya hitam, Mayang sempat berbisik, "Pilihannya ada padamu. Kolojiwo itu ilmu untuk mengikat nyawa pada tumbal yang kamu persembahkan." Mira melihat anak lelaki kecil. Di depannya ada kakek tua. Di belakangnya ada seorang pria yang mengenakan blangkon, mengawasi. "Persembahkan tumbalmu, maka setan di dunia ini akan bersumpah menggantikanmu. Hidup menyerupaimu hingga 7 kali kematianmu. Namun, tumbalmu tidak boleh sembarangan, karena harus anak perempuan. Itu yang dulu sudah dijanjikan semenjak perjanjian pertama antara keturunan Codro. Jika tumbalmu semakin banyak, maka yang mengabdi padamu akan bertambah kuat lagi." Mira hanya mendengarkan. Ia tak tahu di mana ini dan kenapa ada di sini. Namun, wajah anak kecil itu familiar. Pintu terbuka. Seorang laki-laki mengenakan pakaian putih masuk. Ia membisiki pria berblangkon sebelum pria itu pergi meninggalkan ruangan. Mira melihat anak lelaki itu untuk terakhir kalinya. Ada saat di mana anak itu sempat menatap ke arahnya. "Ada apa, Gus?" tanya si laki tua. Anak itu menggeleng sebelum menatap kembali lelaki tua di depannya. Mira mengikuti pria berblangkon. Ia dituntun menuju sebuah ruangan. Sebelum pintu ditutup, Mira melesat masuk. Di atas ranjang Mira melihat seorang gadis kecil. "Mayang," kata si pria berblangkon. Gadis itu hanya menunduk. Ia menahan tangisannya. "Sebentar lagi akan kuajarkan dirimu Kolojiwo." Pria itu masuk ke ranjang sebelum menutup tirai putih. Mira tertegun sesaat menyaksikan semuanya sebelum sesuatu menarik dirinya. Tangan kurus pucat, bahkan bila dilihat dengan mata kepala sendiri, sosok yang menarik Mira terlihat bukan seperti manusia lagi. Mira tersentak mundur. Ia begitu terkejut menyaksikan seorang perempuan, tingginya mungkin lebih dari 2 meter, dan rambutnya panjang. "Akhirnya kamu datang juga, Nak." Mira masih terpaku melihat betapa mengerikannya sosok yang ada di depannya. "Jangan takut sama ibu, Nak." "Siapa Anda?" tanya Mira. Perempuan itu masih bersimpuh. Sebelum Mira tahu, di tubuhnya ditancapkan sebuah pasak kayu. Ia menyeret satu kakinya yang lumpuh. Sebelum ia mencoba membelai kepala Mira, ia berucap dengan suara lirih, "Rinjani." Meski penampilannya tak seperti manusia, namun tatapan matanya yang putih begitu sayu. Ia seperti tersiksa dikurung di sebuah tembok batu yang begitu dingin. Banyak yang datang ke tempat ini untuk mencari kekayaan, mencari hidup yang layak. Tapi aku cuma nunggu kamu untuk... Sebelum sosok itu menyelesaikan ucapannya, mulutnya memuntahkan cairan keputihan yang aromanya begitu busuk, membuat Mira begidik ngeri. "Jangan takut," katanya lagi.
Aku tidak bisa bicara masa depanmu yang sangat hitam. Tapi, aku bisa memberimu pilihan untuk dia. Adikmu, apa kamu ingin menyelamatkannya? Tapi aku ingatkan, ayahmu sudah membuat janji denganku. Jika sampai kamu salah memilih, hidupmu tak akan pernah tenang. Meski wujudku terlihat bukan manusia lagi, tapi kuingatkan, Rinjani menatap wajah Mira. Jangan sampai kamu bersekutu dengan ratu. Pilihan sekarang ada padamu. Untuk pertama kalinya Mira berani menatap wajahnya. Ia begitu lama mencarinya. Dan sekarang Mira sudah ada di hadapannya. Lindu dalam bahaya cengkeraman Codro. Dan Mira sudah tahu seperti apa Codro itu. Saat mendengar Codro mati, tubuhnya tak sepenuhnya mati. Lantas, Mira memilih Lindu. Sekarang mandilah, bersihkan ragamu di pemandian 7. Rinjani menunjuk sebuah pintu yang baru pertama Mira lihat. Rogot Nyowo, sebentar lagi dibuka, nak. Mira menatap Rinjani. Dari bola matanya yang putih, Rinjani menangis dengan air mata yang begitu hitam. Putih dan hitam adalah gambaran dari manusia yang mencari kebebasan. Kebebasan untuk lepas dari ratu yang dia sebut dalam suaranya. Rogot Nyowo akan memulai semuanya. Mira meninggalkan Rinjani. Di balik pintu kayu, Mira melihat sebuah mata air dengan pancuran dari berbagai simbol patung yang tidak Mira kenali. Namun Mira pernah menggambarnya, mengumpulkannya di papan tempat Riko sekarang menyimpannya. Setiap pancuran dijaga. Ada seorang gadis yang menjaga setiap mata air itu. Setiap dingin air mengguyur tubuhnya. Mira merasakan sentuhan bahwa tempat ini begitu kosong. Tak ada siapapun lagi di sini. Namun dari setiap gujuran itu, Mira melihat kilas peristiwa. Sebuah pernikahan berdarah, di mana semua undangan tewas memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Mira juga melihat seseorang yang begitu hina. Ia sedang dipenggal oleh seorang wanita yang mengenakan sanggul. Ia membawa 2 kepala itu di tangannya, sebelum pergi meninggalkan lelaki tua buncit yang kemudian membersihkan semuanya. Mira tidak tahu kilasan peristiwa-peristiwa itu kapan terjadi. Namun dirinya terhenyak saat melihat seseorang tengah duduk di bangku kosong dengan sebuah meja panjang. Ia menyendiri. Mira mendekati sosok itu. Tak berapa lama, masuk 3 orang ke ruangan itu. Mereka ikut duduk. Bagaimana? Sudah kalian pikirkan? Manusia kalau sudah merasa derajatnya tinggi memang sombong. Tidak ingat dengan masa lalunya. Sosok itu berkelakar. Semua diam. Mas, aku sangat menghormatimu, tapi tidak bisa menghilangkan 1 dari 7. Bila itu dilakukan, tidak akan ada yang selamat. Anda lebih tahu soal itu. Keluar saja yang tidak mau terlibat. Biar aku lakukan sendiri. 2 dari 3 orang itu membungkuk sebelum keluar. Hanya meninggalkan seorang yang masih duduk. Kamu gimana, Nduk? Apakah Atmojo akan ikut aku? Iya, Mas. Atmojo siap menunaikan sumpah. Tapi aku ingatkan, masih ada 2 keluarga yang belum memutuskan kemana mereka memilih. Sosok yang duduk itu berdiri. Ia mendekati seorang yang dipanggil Atmojo. Mira persis di sampingnya.
masih mencoba melihat apa yang terjadi di sini. Saat tiba-tiba sosok itu berucap lirih, "Belum waktunya," sembari menarik tangan Mira. Mira tersentak kembali. Rinjani menatapnya. "Sekarang ini dirimu sudah bersih. Aku masih bisa memberi pilihan." Mira menatap Rinjani. Tangannya gemetar hebat saat melihat sosok itu. "Saya siap," ucap Mira. Ia tak bergeming meski Rinjani sudah mengingatkannya. "Kamu akan mati lagi. Tidak ada manusia yang kuat menerima ini kalau tidak mati terlebih dahulu." Rinjani mencekik leher Mira. Saat Mira membuka mulutnya, ia memuntahkan semuanya. Mira mengejang hebat. Rinjani masih menangis. Air matanya yang hitam perlahan kembali. Wajah keibuan dirinya terlihat di depan Mira. Sebelum akhirnya semuanya gelap. Rinjani mengucapkan terima kasih. Mira membuka matanya. Ia melihat mayang di depan wajahnya. Mira pun memeriksa tenggorokannya. Namun irisan leher yang tadi menggorok dirinya kembali pulih. "Kutukan Rinjani sudah ada dalam dirimu. Begitu juga berkah yang dia miliki?" tanya Mayang. Mira mengangguk. Mayang menarik tangan Mira. Mereka berdiri bersama. Langit masih gelap. Namun hujan sudah perlahan reda. "Sekarang bagaimana cara menolong Lindu?" tanya Mira. Mayang mendekati Mira sambil berbisik. "Codro sudah gak butuh adikmu. Dia lebih butuh apa yang ada di dalam dirimu. Adikmu sudah aman." Tapi Mayang menghentikan langkahnya. Ia terdiam melihat sekeliling. Mira baru menyadari, di tempat dia berdiri, banyak sekali sosok yang familiar. Gundik Colo Anggodo datang. Hampir di setiap sudut, Mira dan Mayang melihat banyak sekali wanita dengan rambut disanggul membawa parang. Mira tahu siapa mereka. Mayang pun tampak sudah pernah bertemu dengan mereka. Namun, ini adalah kali pertama Mayang melihat ada puluhan di sini. "Nak, ikut saya ya," kata salah satu wanita yang pernah Mira lihat. Mira melangkah mundur. Mayang juga tak banyak bergerak. Wajah gila mereka masih ada di dalam kepala Mira. "Apa lari saja?" kata Mira berbisik. "Gak bisa, Mir. Lari dari sini itu mustahil." "Lantas gimana?" Mayang menatap Mira. Ia berbisik. "Mereka mau apa yang ada di dalam dirimu. Tidak ada cara lain. Semoga kita ketemu lagi ya." Mayang menggorok leher Mira untuk kedua kalinya. Kilasan terakhir yang Mira lihat sebelum semuanya hitam adalah Lindu yang tengah duduk di atas ranjang kosong. Tak berapa lama, seorang pria tua melangkah masuk sebelum ia menyeringai pada Mira. Dan semuanya selesai. Mira membuka matanya. Ia tengah berada di sebuah ruangan dengan orang-orang yang tampak khawatir menatapnya. Saat melihat Mira, mereka berteriak satu sama lain. "Sudah sadar! Pasien sudah sadar!" Mira berteriak mencari adiknya. Namun orang-orang itu menghentikannya. Ia hanya bicara bahwa sudah 3 hari Mira dibawa ke tempat ini. Setelah dilakukan pencarian 1 minggu lebih, dengan ditemukannya 4 mayat yang tewas di atas gunung. Saat semua foto 4 mayat itu ditunjukkan, Mira mengenali semuanya. Itu adalah Guntur, Eka, Rasi, dan Mayang. Mira tidak tahu harus mengatakan apa, selain apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya.
Sore itu, langit mulai menggelap. Mira turun dari ranjangnya tanpa sepengetahuan orang. Ia melangkah keluar berjalan sendirian di lorong. Pikirannya begitu kosong. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Seolah jiwanya sudah direnggut. Mira menelusuri jalan sebelum berdiri di tengah jalan. Mira menatap sebuah bus yang tengah melaju dengan kencang. Semua orang yang melihat Mira berteriak agar perempuan itu menyingkir. Namun, anehnya Mira justru tertawa sebelum tubuhnya dihantam oleh bus. Darah mengalir. Bus berhenti dan semua orang mendekat. "Minggir, minggir!" teriak seorang lelaki. "Dasar bodoh, sudah tahu ada bus tambah berhenti di tengah jalan," kata lelaki itu sambil menerobos kerumunan. "Gus, jangan ngelamun, cepat kesini." Lelaki yang satunya mendekat. "Mati nggak, Rus?" tanya si lelaki. "Ya matilah, gimana sih?" Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba kerumunan orang yang ada di sekeliling berjingkat terkejut. Lelaki itu bingung. Ia melihat si perempuan yang leher dan anggota tubuh lainnya patah berlumuran darah, tiba-tiba bergerak. Ia mengejang, sebelum kembali meluruskan tulang-tulangnya. Si lelaki melangkah mundur, begitu juga orang-orang. Anehnya hanya Agus yang mendekatinya. "Ibu," katanya. "Ibu matamu," ucap Ruslan. Namun Agus mendekatinya. Mira menatap si lelaki sebelum berujar. "Rogot nyowo baru saja dilepaskan." Suara Mira terdengar lirih. Agus terperangah. Kalimat yang paling ia takuti kini terdengar lagi dari seorang mulut perempuan yang asing.